Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya ukhti? Alhamdulillah min khair. Wa kaifa haluki ya ummi? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah, tamam. Masya Allah. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan Ana berbagi tentang sebuah program yang sangat relevan dengan peran kita di era pendidikan modern ini, yaitu 7 jurus BK hebat. Ya, program ini merupakan panduan praktis bagi kita semua, bukan hanya guru BK, melainkan seluruh guru mata pelajaran maupun wali kelas. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita semua memiliki kompetensi dasar bimbingan konseling untuk membantu siswa-siswi kita berkembang secara utuh. Nah, ketujuh jurus tersebut dirancang secara sistematis, yaitu jurus pertama itu, nah di sini Ana ada 7 jurus ya umumnya. Yang pertama yang mau Ana share itu, nah mana jurus pertamanya ya? Jurus pertama yaitu kenali potensi. Tujuannya apa? Yaitu fokus pada bagaimana kita membantu siswa menemukan bakat, minat, dan gaya belajarnya. Yang kedua itu kelola emosi. Yang kelola emosi ini mengajarkan siswa dan kita sendiri untuk memahami dan merespon perasaan dengan baik. Dan yang ketiga itu tumbuhkan resiliensi. Apa sih resiliensi ini? Yaitu untuk melatih siswa agar tidak mudah menyerah saat menghadapi kegagalan. Lanjut untuk ke jurus keempat. Jurus keempat ini konsistensi, yaitu lebih menekankan pada situasi yang berkaitan dengan lingkungan dan interaksi sehari-hari siswa di sekolah. Lanjut jurus kelima. Jurus kelima ini jalin koneksi, yaitu menekankan pentingnya membangun hubungan positif dengan siswa. Next, jurus keenam. Ini bangun kolaborasi. Di jurus keenam ini mendorong kerjasama antara guru, orang tua, dan juga siswa. Terakhir, jurus terakhir yaitu menata situasi. Tujuannya apa? Yaitu membimbing siswa dalam mengambil keputusan yang tepat. Gitu ya, Umi. Jadi ada 7 jurus BK dari hasil pelatihan waktu beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Nah, ketujuh jurus ini itu saling berkaitan. Namun pada kesempatan yang baik ini kita mau fokus di jurus yang kedua aja. Masih ingat nggak jurus apa? Jurus kedua. Ini mengelola emosi. Betul banget Umi Azam, mengelola emosi. Ini ya, mengelola emosi. Lanjut. Jurus ini mungkin yang paling sering kita rasakan baik sebagai guru maupun sebagai murid. Coba kita renungkan, berapa kali dalam sehari kita merasa jengkel, lelah, atau bahkan marah? Ada yang hari ini merasakan jengkel dengan murid-muridnya? Alhamdulillah tidak. Ada yang merasakan lelah? Iya. Insya Allah semoga lelahnya menjadi lilah ya Umi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, kita merasa marah karena mungkin murid tidak mendengarkan, tumpukan tugas administrasi, atau tuntutan kurikulum yang terus berubah.
ya. Emosi adalah bagian dari kita. Kita tidak bisa menghilangkannya, tapi kita bisa mengelolanya. Selanjutnya, sama halnya dengan siswa nih. Mereka datang ke sekolah tidak hanya membawa buku dan alat tulis saja, tetapi juga membawa tas yang penuh emosi. Rasa cemas karena ujian, kekecewaan karena nilai, atau kemarahan karena bertengkar dengan teman, atau dimarahi oleh orang tua. Nah, tugas kita umi-umi bukan hanya mengajar materi, tapi juga membantu mereka mengelola isi tasnya itu dengan benar. Nah, umi-umi, kita semua tahu bahwa di balik senyum cerianya anak-anak ini seringkali tersembunyi beban emosi yang tidak kita ketahui. Nah, Ana mau membagikan kertas. Di sini kita mau bermain kertas emosi ya, umi-umi. Boleh dibagikan. Apaan ya, umi? Bahasa umi. Sudah dapat semua. Kolas nih. Nah, permainannya. Nah, nanti Ana akan membacakan sebuah cerita. Nanti kalian merespon cerita yang Ana bagikan melalui kertas itu. Jika merasa senang, kertas dapat diusap. Jika merasa kesal, kertas dapat diremas. Dan jika merasa marah, kertasnya dirobek. Oke. Ana bacakan ceritanya, disimak dengan baik ya, ini. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantung di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor ternyata mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai sekolah. Bagaimana perasaannya, umi-umi? Oke, lanjut. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana hati stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya telat." Boleh diaplikasikan perasaannya, dibayangkan kondisinya saat itu, uminya lagi belum stabil, ternyata udah mengusahakan untuk tidak telat, sampai di kelas ada yang telat. Oke, next ya Umi. Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap nggak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Silahkan dibayangkan suasananya, kondisinya bagaimana Pak? Perasaan Umi. Udah disiapin nih bahan ajarnya, tapi ternyata nggak ketemu. Oke, next ya. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memperhatikan. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap tidur. Wah, gimana tuh perasaannya? Udah bahan media belajar kita, ngajar kita itu tertinggalan. Ternyata di kelas ada yang tidur. Gimana kondisinya? Marah kah? Kesel kah? Atau gimana? Oke, baik. Saya lanjutkan ceritanya. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu. Bapak atau ibu membuka pintu dengan menghampirinya. Bapak itu berkata,
Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Boleh dijelaskan lewat media kertasnya emosinya Bapak ini? Lanjut. Selanjutnya, Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh iya, Pak, Bu, Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikannya kepada si pemilik buku ini. Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Gimana kondisinya Uyumi? Oke. Lanjut, Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Nah, sekarang Ana mau nanya nih sama Umi-Umi semua. Bagaimana nih kondisi kertas yang Umi-Umi pegang sekarang? Robek, lecek, ada yang sebagian, ada yang lecek banget. Oke. Ada yang mau jawab dengan pertanyaan kedua ini, apakah Umi merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas itu? Boleh angkat tangan. Umi Selvi? Enggak, Mi, enggak menyesal. Nggak menyesal. Oke, jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Gimana Umi? Gimana, Mi? Jika kertas itu adalah murid kita yang udah lecek, yang udah disobek-sobek, bagaimana kita harus bersikap terhadap murid tersebut yang perasaannya udah kacau? Kita harus ngapain? Mensupport dia, memberikan afirmasi positif. Memberikan, ya betul Umi Azza. Ada yang lain mau berpendapat? Boleh. Umi Rahma? Mengajak bercerita. Mengajak bercerita, ya mengeluarkan emosinya ya. Jadi kalau kalian ini, oke kayaknya ngantuk ya. Gimana kalau misalnya kita ice breaking dulu? Ya, boleh. Oke, yuk berdiri dulu. Oke, permainannya adalah up and down. Silakan ambil posisi up and down. Kalau misalnya Ana bilang up, silakan ke atas. Kalau misalnya down, itu ke bawah. Dan kalau misalnya up, silahkan ambil tangan temannya yang ada di bagian bawah. Bisa dipahami, Umi-Umi? Bisa. Bisa. Up, 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 down, up. Oke, sekali lagi. Up, Belum lah. Oke. Up, down, up, down, down, up, 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 hap, hap, hap. Oke, Umi, lanjut ya ke materi. Udah nggak ngantuk lagi ya? Insya Allah. Nah ini masuk ke langkah-langkah nih, gimana caranya kita bisa mengelola emosi. Kan tadi jurus kedua tentang Kelola emosi. Tentang jurus kedua ya Umi. Nah, sebagai guru kita memiliki peran yang krusial. Kita bukan hanya mengajar yang menyampaikan materi, tetapi juga sebagai fasilitator emosi di kelas, gitu ya. Nah,
ini ada 3 langkah penting dalam menerapkan jurus ini. Yang pertama, Umi, sadari dan pahami emosi. Langkah pertama ini, baik kita maupun siswa harus mampu mengenali emosi yang sedang dirasakan. Seringkali kita dan siswa ini hanya tahu 2 emosi dasar. Apa itu? Marah dan sedih. Iya. Betul, senang dan tidak senang. Nah, langkah selanjutnya sadar dan pahami emosi itu kita bisa identifikasi diri. Sebelum membantu siswa, tanyakan pada diri sendiri, perasaan apa sih kita rasakan saat ini? Apakah itu lelah, jengkel, atau kecewa? Kita tanya dulu nih ke diri kita ini sebenarnya lagi ngerasain apa sih? Gitu ya. Dengan mengenali perasaan emosi kita bisa memberikan respon yang lebih baik, bukan sekedar reaksi spontan. Jadi, diidentifikasi dulu nih emosi kita ini apa sebenarnya. Ya, jadi sebelum kita masuk kelas, misalnya perasaannya lagi kacau, kita identifikasi dulu nih sebelum kita memberikan ilmu kepada murid-murid kita. Yang kedua, tadi kan kita sudah mengidentifikasi emosi kita. Yang kedua, ajak siswa mengenali emosinya. Kita bisa memulai dengan pertanyaan sederhana seperti bagaimana perasaan Ananda hari ini gitu. Atau yang ada nggak yang ingin diceritakan ke Umi? Nah, setelah itu validasi perasaan mereka dengan mengatakan tidak apa-apa kok kalau lagi sedih, atau wajar kalau misalnya merasa cemas gitu. Ini akan membuka ruang dialog dan membuat mereka merasa aman. Itu ya Umi. Jadi langkah yang pertama tadi apa? Sadari dan paham emosi. Nah, dengan mengidentifikasi emosi kita dulu, baru kita bisa menanyakan emosi orang lain. Gitu ya. Nah, langkah yang kedua, kenali pemicu dan responnya seperti apa. Umi, emosi itu ternyata selalu memiliki pemicu. Dengan mengidentifikasi pemicu, kita bisa membantu siswa mengelola respon mereka. Pemicunya ini, ajak siswa memikirkan apa yang membuat mereka merasa sedih misalnya, atau merasa marah, kecewa. Ditanya, misalnya, saya marah karena ada teman yang mengejek gitu. Itu perkataan si murid. Nah, respon kita sebagai guru setelah pemicunya diketahui nih, pemicu emosinya, kita bisa memberikan alternatif respon. Daripada marah atau berkelahi, ajak mereka untuk menarik napas dalam-dalam atau menjauh dari situasi tersebut. Ini melatih mereka untuk tidak reaktif. Kau berkelahi. Nah, ini yang langkah ketiga itu lebih ke praktek sih. Ajarkan teknik praktis. Mengelola emosi adalah sebuah keterampilan yang perlu dilatih. Kita bisa mengajarkan beberapa teknik sederhana. Ada 3 ya Umi. Yang pertama, pernapasan. Nah, teknik pernapasan perut atau pernapasan 4, 7, 8 yang bisa menenangkan sistem saraf dalam hitungan menit. Jadi maksudnya 4, 7, 8 ini apa? Tarik napas selama 4 detik, ditahan selama 7 detik, dan dikeluarkan selama 8 detik. Jadi diolah pernapasannya ketika lagi emosi. Dan yang kedua itu jurnal ekspresi. Anjurkan siswa untuk menulis perasaan mereka di buku catatan. Nah, kalau misalnya di buku BK itu buku BK-nya sebagai curhatan mereka atau buku diarinya. Penulis bisa menjadi pelepas yang sehat untuk emosi yang terpendam. Nah, langkah selanjutnya, pilihan aksi. Berikan siswa menu pilihan saat emosi memuncak, seperti mendengarkan musik, atau menggambar, atau berbicara dengan guru BK atau wali kelas. Misalnya, kalau misalnya di sekolah berarti kan ketemunya dengan wali kelas atau guru BK ya, tapi kalau misalnya di rumah
boleh menyendiri, menggambar, dan bisa meluapkan emosi. Nah, Umi-umi, dengan mengetahui jurus ini, kita tidak hanya membantu siswa menjadi pribadi yang lebih stabil secara emosi, tapi juga menjadi contoh nyata tentang bagaimana menghadapi tantangan hidup dengan kepala yang dingin. Jurus ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi mereka untuk sukses di sekolah maupun di masa depan. Tanpa kita sadari, peran kita sebagai guru di era sekarang ini udah jauh lebih luas ya Umi-umi, ya kan? Bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tapi juga mementingkan menjadi fasilitator mereka, menjadi tim kesehatan mereka juga. Banyak ternyata tugas kita ya Umi-umi. Nah, benar. Kita tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga menjadi mentor, fasilitator, atau bahkan detektif yang membantu siswa menemukan jati diri mereka. Ingatlah, setiap interaksi, setiap pertanyaan, dan setiap dukungan kecil yang kita berikan bisa menjadi fondasi kuat bagi masa depan mereka. Oke, Umi, ngantuk? Umi, Ana mau ngenalin 7 jurus. Tadi kan udah dijelasin ya materinya. Nah, sekarang mau ngasih gerakannya, mau. Ternyata 7 jurus ini tuh ada gerakannya. Makanya kenapa dikasih nama 7 jurus? Karena setiap jurusnya itu ada gerakannya. Oke, kita bareng-bareng ya. Boleh berdiri lagi, minta tolong. Lalu kita usahakan ya. Bentar ya, Umi. Kita cari dulu. Bersabar. Kamu sabar ya, Umi. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat,
Sesama murid melangkah tepat, 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Kalau untuk kita semua, boleh kembali duduk. Iya, biar salam tuh ya Umi. Oke, dari 7 jurus tadi dan 1 jurus tentang apa tadi Umi yang kita pelajari? Mengelola emosi. Mengelola emosi. Tadi ada berapa langkah ya Umi? 7. Langkahnya? Oh, 3. Oh, 3 ya. Yang pertama? Identifikasi emosi. Habis itu kenali emosi siswa, sama yang terakhir memberi fasilitas ke siswa. Iya, betul Umi Azadi. Ana lengkapi sedikit ya. Jadi yang pertama tadi langkahnya apa? Sadari dan pahami emosi. Dan yang kedua, kenali pemicu dan respon kita. Dan yang selanjutnya, ajarkan tekniknya bagaimana. Jadi yang pertama, sadar dulu nih emosinya apa. Yang kedua, responnya gimana nih. Nah yang ketiga, baru istilahnya prakteknya, tekniknya. Seperti itu Umi. Iya, jadi jurus kedua bisa dipahami Umi? Bisa. Jadi nanti sebelum kita mengelola emosi anak-anak, kita sudah mengenali emosi kita terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan? Insyaallah begini. Insyaallah ya, oke. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktifnya. Mari kita bersama-sama menjadi guru yang hebat demi generasi yang jauh lebih hebat. Oke, jazakillah khair untuk waktunya, untuk kesempatannya, untuk keseruannya pada siang hari ini. Oke, mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.